Jadi baris yang kedua ini, 4021 ini, kita akan kalikan dengan setengah, sehingga hasilnya adalah 201 setengah. Kemudian dilanjutkan baris kedua ini kita kurangin dengan setengah dari B3. B3-nya 102. Jadi setengah kali 1,5. Jadi 2 dikurang setengah, hasilnya 1,5. 0 dikurang dengan setengah, hasilnya min setengah. 1 dikurang dengan 0, tetap 1 ya. Terus setengah dikurang sama 1. Ya, jadi setengah dari 2, 1 ya. Setengah kurang 2, kurang 1 menjadi min setengah. Jadi hasilnya adalah ini ya. Ini ada pilihannya juga ya. Saya nggak tulis ABCD-nya di sini. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, soal yang nomor 4 juga sama. Tapi perintahnya dari yang kedua dulu baru yang pertama. Jadi kita mengurangi setengah dari B3 dulu, baru nanti dilanjutkan dengan kali setengah. Jadi yang pertama yang 4021 ini kita kurangin dengan setengah dari B3. Sehingga 4 dikurang setengah, 3 setengah. Terus 0 dikurang setengah min setengah, 2 dikurang 0, 2, 1 dikurang ini, 1 dikurang 1. Jadi hasilnya 0 ya. Karena setengah dari 2, 1 ya. Nah, terus dari yang ini, yang tadi udah 3 setengah, setengah, min setengah 2 dan 0, dikalikan lagi dengan setengah. Sehingga hasilnya adalah 7/4, min seperempat, 1 dan 0. Yang lainnya tidak berubah ya, karena yang dioperasikan cuma baris kedua doang. Ini juga ada pilihan ABCD-nya. ABCD atau AB doang nih ya di buku. Jadi ini tentang bagaimana kita menjalankan operasi baris elementer sesuai dengan perintah di soal aja ya. Nah, sekarang ini sudah masuk ke yang eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss itu sendiri adalah mengubah matrik menjadi di bawah diagonal. Jadi kalau barisnya matriksnya ini bujur sangkar, jadi diagonalnya yang tengah ini ya. 3, 2, 3, min 2, 3. Jadi kalau eliminasi Gauss itu kita akan mengubah matriks ini menjadi segitiga atas ya. Segitiga atas karena nolnya nanti ada di bawah sini, di bawah diagonal. Nah, bagaimana caranya? Jadi pertama, dalam eliminasi Gauss ini, untuk baris pertama kita lihat dulu di sini apakah ada satu utama di baris pertama ini ya. Jadi kalau satu utama di baris pertama itu paling kiri ya. Jadi paling kirinya ada di posisi si 3 ini. Nah, karena baris pertama belum ada satu utama, jadi kita mengalihkan baris pertama ini dengan sepertiganya. Sehingga berubah 312 ini menjadi 1/3 dan min 2/3. Ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau jalannya tuh dari pertama kita bikin yang di baris pertama ini ada satu utama. Selanjutnya adalah mengeliminasi yang di bawah 1 ini menjadi 0,0 ini ya. Nah, caranya untuk supaya jadi 0 dari ini saya ada yang kelewat nih. Langsung pindah saya. Ini saya copy ini. Nah, ini saya pindahin dulu. Ya. Jadi udah berubah jadi ini. Kita akan menghilangkan si 5 dan 2 ini menjadi 0. Jadi satu baris ini akan kita rubah supaya jadi 0, berarti 5 ini harus dikurangi dengan 5 kali dari B1 ya. Jadi 5 dikurang 5 dapatnya 0. Nah, terus yang ini ya Mbak, jadi nggak terlalu banyak yang diulang. Yang kedua adalah 1/3, kita kaliin 5 menjadi
5/3. Sehingga min 2 dikurang 5/3 itu menjadi min 11/3. Terus min 2/3 dikali 5 menjadi 10/3. Jadi min 3 dikurang 10/3 menghasilkan 1/3. Betul. Terus kemudian yang baris ketiga kita mau nolin juga di kolom satunya. Itu dengan cara mengurangi 2 kali dari B1 ini. Ya. Jadi B1 dikali 2 baru di si baris 3 ini dikurangin dengan B1 yang sudah dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 0, 4/3, dan 13, 3/3. Kemudian kita kan hasilnya seperti ini ya. Terus yang berikutnya adalah kita mau bikin satu utama di kolom kedua ini. Jadi adanya di yang 11 min 11/3 ini mau kita jadiin angka 1 ya. Nah, angka 1 terus jadinya kita bagi atau kita kalikan dengan min 3/11 ya, kebalikannya, sehingga hasilnya menjadi 1. Ya, kalau dibagi kan jadi dikali ya. Dikalinya dibalik. Jadi kalau 0 dibagi ini kan tetap 0, yang ini menjadi 1, 1/3 dibagi 11/3 menjadi min 1/11 ya. Nah, kemudian jadi tahap-tahapnya tuh kalau udah ada satu utama di sini, atas bawahnya tinggal kita nolin. Nah, sebenarnya yang eliminasi Gauss ini kita cukup sampai yang bawah aja sih sebenarnya untuk dijadiin yang 3 ini, 00 ini. Jadi sebenarnya yang satu atas ini nggak perlu dicari juga nggak apa-apa. Karena kita cuma diminta sampai eliminasi Gauss aja gitu ya. Kalau Gauss Jordan, nah itu baru yang lain-lainnya nanti hasilnya jadi kayak matrik identitas gitu. Nah, jadi ini saya setelah udah ketemu yang satu di tengah ini, baru kita menghilangkan yang 0 ini. Nah, ini satu lagi juga kalau menghilangkan menjadi 0, biasanya kita mengoperasikan kepada yang ada nilai satunya ini nih. Kayak yang tadi kan sebelumnya nih, kita acuannya ke si B1 ini ya. Nah, jadi dua-duanya mengurangi si B1, mengurangi atau menambah gitu ya. Untuk menghasilkan jadi 0. Nah, yang ini juga nih ya, kalau kita mau jadi 0, yang atas dan bawahnya, kita juga mengacu ke si satu yang ini ya, tengah-tengah ini. Jadi kalau yang di atas ini kita mau jadi 0 kan, berarti kita harus kali 1/3 dari B2 ya. Nah, jadi ini 1/3 min 2/3 kalau dikurangin dengan 1/3 B2 menjadi ini 10 min 17 ya. Nah, demikian ya, seperti ini. Ada yang mau ditanya nggak nih untuk eliminasi Gauss? Kalau enggak saya lanjut dulu ya. Terus nomor 6, pertanyaannya adalah apakah matriks yang nomor 5 tadi, si 31 min 2, 5 min 2, min 3, 2, 2, 3 ini mempunyai inverse? Syarat matriks mempunyai inverse adalah jika dia determinannya bukan 0 ya. Jadi kalau yang matriks 2 kali 2 kan cuma AB di min AC di min AD di min CD gitu ya determinannya. Nah, kalau matriks 3 kali 3 jadi ada perkalian yang ini yang biru dikaliin garis ini, garis miring ini, terus ditambah ya yang biru ini. Jadi ada 3 kali min 2 kali 3 ditambah 1 dikurang min 3 dikali min 3 dikali 2 ditambah sama min 2 dikali 5 dikali 2 yang biru ya. Terus dikurang sama perkalian ini, jumlah dari perkalian yang merah ini ya, min 2 kali min 2 kali 2 dan seterusnya ini ya. Sehingga hasilnya setelah dihitung dia ada nih hasilnya ada 49, min 49 determinannya. Jadi karena dia punya determinan berarti dia punya inverse. Jadi jawabannya benar, punya inverse.
Nah, kalau yang nomor 7, ini 4 kali 4 nih. 4 kali 4. Jadi kalau yang nomor 7 ini ditanya juga apakah punya inverse atau enggak gitu. Jadi kan kalau tidak memiliki inverse berarti dia harus 0. Hasil inverse-nya tuh 0 ya. Nah, jadi sama ya perkaliannya yang miring-miring ini, yang biru dijumlahin yang merah terus dikurang sama yang merah ya. Nah, setelah dihitung nih ada persamaan menjadi 2P sama dengan 0 sehingga P-nya harus 0 ya angkanya. Kalau tidak mau punya determinan. Nah, di sini pilihan jawabannya ini ya ABCD-nya. Jadi nggak ada jawaban nih nomor 7. Terus kita lanjut nomor 8. Nah, tadi kan cuma eliminasi Gauss-Jordan. Sekarang eliminasi menentukan inverse matrix adalah caranya gini. Jadi matriksnya dikali dengan matriks inverse nanti akan menghasilkan inverse di identitas matriks identitas ya. Jadi matriksnya si H ini dikali dengan matriks identitas sehingga nanti hasilnya adalah identitas dikali sama matriks inverse-nya. Ya, jadi akan berpindah tempat gitu ya si ininya identitasnya nanti akan menjadi di depan dan yang di belakangnya itu adalah hasil inverse-nya. Nah, caranya dengan eliminasi Gauss-Jordan sehingga benar-benar ada coret-coret ya. Coret-coretnya dari mana nih? Oke, kita lanjutkan yang nomor 8 ini ya. Dari detik boom. Ini saya nggak tahu nih ada coretan merah dari mana nih. Dari notit. Ya lanjut aja lah. Ya. Jadi jadi kita menyusun ya. Ini matriksnya, terus di sebelahnya adalah matriks identitas. Jadi sama kayak tadi kita lihat yang di baris pertama ini apakah udah ada satu utama. Nah di sini udah ada ya 1, 2, 3 ini yang si satunya udah posisinya udah satu utama. Jadi kita tinggal mengeliminasi si 2 dan 1 ini menjadi 0. Tapi ini akan kita lakukan untuk seluruh baris sampai dengan si matriks identitasnya ya. Jadi satu baris ini ada 6 angka ini akan kita lakukan operasi dengan mengurangi 2 kali dari B1. Jadi 2 dikurang 2 kali 1, 0. 5 dikurang 2 kali 2, 1. 3 dikurang 2 kali 3, sehingga hasilnya min 3. Jadi hasilnya ini ya, 0, 1, 3, 2, 1, 0. Kalau yang bawah ini, kita cukup mengurangi dengan B1. Karena ini udah 1 ya, jadi 1 kurang 1, 0. Jadi kita merubah utamanya nih, yang ini dulu baris ini ya, kolom ini. Nah, selanjutnya, di baris setelah ada perubahan ini, kita ngelihat yang utama kedua. Ternyata udah ada nih, satunya ini ya. Nih. Di sini udah ada satu ini. Jadi kita tinggal merubah juga menjadi atas bawahnya 00 ya. Nah, karena satunya di sini jadi kita akan mengoperasikan terhadap si yang B baris 2 ini. Jadi yang B1 ini kita mau rubah, B1-nya dikurang sama 2B2 karena dia 2 ya supaya hasilnya jadi 0.
Yang ini juga. Kalau ini jadi ditambah karena dia tadi di sininya min 2. Sehingga hasilnya kayak ini. Dapat udah 0,010 ya. Nah, jadi semuanya juga berubah keseluruhannya. Nah, selanjutnya di yang ketiga. Waktu udah berubah jadi ini kan yang baris ketiga ini masih min 1 nih ya. Kita mau jadiin satu utama, jadi harus menjadi 1. Nah, untuk merubah ini menjadi 1, kita cukup mengalihkan dengan minus 1 juga ya. Nah, jadi semuanya dikali minus 1, satu baris ini. Sehingga jadi berubah ya, yang tadinya min jadi plus, plus jadi min ya. Dengan angka-angka yang sama. Ya. Terus, nah dilanjutkan karena ini udah 1, jadi kita mau nolin yang ini. Si 9 sama min 3 kita mau nolin juga. Jadi operasinya ke si B3 ini, karena satunya ada di B3. Sehingga kalau 9, jadi dikurangin 9 kalinya, yang min 3 ini ditambah 3 kalinya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi si identitasnya udah pindah di depan, maka matriks yang di belakangnya ini adalah matriks identitasnya. Kalau dibuktiin pakai yang cara manual yang matriks pakai adjoin itu juga hasilnya akan sama ya. Mungkin kalau ada yang punya bukunya ada perbedaan juga nih di sini ya. Ada yang ininya dulu, min 3-nya dulu dirubah. Ada yang berubah ya. Jadi di sini ada yang 8. Tapi hasil akhirnya juga sama. Kalau yang di buku beda nih dengan pengerjaan saya. Tapi hasil akhirnya tetap sama. Ya. Nah, ini formatif 1 nih, udah selesai. Cuma 8 soal. Ada yang mau ditanya nggak? Nanti dipelajarin, Bu. Kenapa? Nanti dipelajarin, Bu. Oh, jadi nyambung aja ya, lanjut ya. Nah, terus ini yang modul 2. Modul 2, ini saya beri catatan bahwa jadi tadi eliminasi Gauss adalah membuat unsur-unsur di bawah diagonal 0 menjadi 0 ya. Di bawah diagonal menjadi 0. Jadi sebenarnya sama kayak matriks echelon ya. Terus kalau yang Gauss-Jordan itu dilanjutkan dengan mengenolkan unsur-unsur di atas diagonal. Jadi akhirnya kalau misalnya kayak matriks yang 3x3 itu jadi kayak matriks identitas gitu ya. Di sini kita akan belajar matriks echelon dan echelon tereduksi. Kayaknya lagi minggu lalu udah diterangkan juga sama Mas Rahmat ya. Nah, saya ambil kesimpulan. Jadi saya pakai contoh ini ya. Jadi di sini katanya matriks echelon itu ada syarat atau sifatnya ya. Satu, unsur utamanya paling unsur satu utama ada paling kiri pada baris teratas. Jadi kalau kayak di ini contohnya si matriks L yang ini 5x6 ya matriksnya. Nah, di sini udah ada nih yang ini satunya. Satu ini udah ada satu utama di sini. Terus sifat yang kedua adalah unsur utama baris berikutnya tidak berada di bawah unsur satu utama baris sebelumnya dan lebih ke kanan. Jadi seperti ini ya. Di baris kedua ini ada angka 1 sebagai satu utama. Jadi di baris ini dia 1 yang pertama paling kiri ya, tapi letaknya nggak di bawah yang pertama ya. Dan selalu di depannya angkanya 00 ya. Nah, terus ada juga ini baris ketiga juga ini. Jadi berarti dia sifat keduanya benar nih ya. Nah, terus sifat ketiganya adalah di bawah baris 0 tidak ada baris yang memuat unsur tidak 0. Jadi maksudnya kalau ada baris 0 ini di bawahnya ini 0 semua gitu ya. Nah, itu adalah matriks echelon. Terus kalau matriks echelon tereduksi itu cuma menambah satu sifat lagi yaitu kolom yang memuat unsur satu utama tidak ada unsur tak 0 di atas unsur satu utama. Maksudnya misalnya kayak ini ya. Ini satu ini.
Ini kan satu ini udah satu utama. Jadi di dalam kolom ini selain angka satu ini semuanya 0. Seperti ini juga nih. Jadi ini matriks CL ini udah memenuhi syarat matriks echelon tereduksi gitu ya. Karena dia di atas si satu utama ini 0, udah 0 semua. Jadi pokoknya di dalam satu kolom ini cuma ada angka 1 gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki soal yang tes formatif 2 ini ada 11 soal ya. Jadi soal 1 sampai 6 ini tentang matriks ini KLMN ini ya. Jadi yang pertama, matriks K adalah matriks echelon, benar atau salah? Jadi kita lihat syarat 1 tadi. Jadi baris pertama paling kiri ada angka 1 memenuhi ya. Terus yang baris 2, baris selanjutnya. Yang di sini baris 2-nya benar ya. Ada 1 di sini dan lebih ke kanan. Tapi di baris ketiganya ada 1, nah dia harusnya lebih ke kanan dari yang si baris kedua. Jadi berarti dia tidak memenuhi. Baris 3-nya benar ya, ada 0 semua ini ya di bawah. Jadi karena ada yang tidak memenuhi ini, dia bukan matriks echelon si K ini. Terus yang nomor 2, matriks L. Matriks L tadi kita udah ambil sebagai contoh bahwa dia memenuhi syarat ya sebagai matriks echelon. Karena syarat satunya udah terpenuhi. Terus syarat 2-nya, yang ini yang umum, dan syarat 3-nya yang di bawahnya 0 ini ya. Terus matriks M. Matriks M apakah matriks echelon juga? Nah, di sini kita lihat satunya udah terpenuhi. Syarat 2-nya juga udah nih. Terus syarat 3-nya juga sudah. Berarti benar. Yang nomor 4 sampai 6 ya yang tereduksi ya. Jadi kalau di sini tadi kan si L itu udah echelon ya. Di nomor 2 itu udah benar. Jadi berarti kita cuma lihat syarat 4-nya sesuai enggak. Nah, dia benar ya, di atas ini 0 sama 0 nih. Jadi dia adalah matriks echelon tereduksi yang L. Terus kalau yang nomor 5 dia sebagai matriks echelonnya benar ya, 1 ini syarat 2 sama yang hijau ini syarat 3. Nah, tapi untuk syarat 4-nya dia tidak memenuhi karena yang di sini benar nih atasnya 0, tapi yang di sini dia atasnya 1. Jadi dia bukan matriks echelon tereduksi. Terus yang nomor 6 juga sama. Untuk sebagai matriks echelon dia memenuhi ya, 1 ini 2 ya. Syarat yang 1, 2, 3 terpenuhi. Tapi di syarat keempat di atas 1 ini dia ada angka 1 dan 9. Harusnya 0, 0 ya. Jadi bukan matriks echelon juga. Nah, jadi 1 sampai 6 ini tentang matriks echelon dan echelon tereduksi. Ada pertanyaan? Atau lanjut? Udah paham belum nih? Antara echelon? Paham, lanjut. Nah, sekarang kita ini lagi. Kita mau membuat matriks K menjadi matriks echelon tereduksi. Nah, matriksnya 2, 4, 6, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Nah, langkah pertama lihat dulu baris pertama. Belum ada 1 utama, sehingga baris pertama ini kita rubah dengan mengalihkan setengah ya, menjadi 1, 2, 3. Sehingga jadi ada punya nih angka 1 ini sebagai 1 utama. Nah, langkah selanjutnya kita akan menolkan si 1 dan 2, baris 2 dan 3 ini. Dengan mengurangi ke perkalian dengan B1 ya. Sehingga dapatlah ini ya. B2 dikurang B1 0 gitu ya. 1 kurang 1 yang ini 2 kurang 2 ya, dan selanjutnya. Nah, setelah yang ini udah beres nih kolom 1, sekarang kita ke kolom 2 dan 3. Nah, di sini dua-duanya nggak punya ya. Jadi kita
mau sekaligus mengalihkan dua ini ya. Di sini udah 00 gitu ya. Jadi kita mau kaliin aja dengan min 1 dan min 1/3 sehingga hasilnya menjadi 001 dan 0,15/3 ya. Nah, di sini kan kayak terbalik gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa jadi baris kedua. Jadi di selanjutnya ini kita boleh balik, kita tukeran. Baris 2 menjadi 3, 3 menjadi 2 gitu ya. Nah, ini dibalik ya, menjadi seperti ini. Sehingga kita udah punya nih satu utama semua. Ya. Udah punya satu utama semua. Nah, terus kita mau menolkan yang kolom kedua dulu ya. Kolom kedua kita nolin. Yang pertama, karena yang di bawah udah 0, jadi kita cuma merubah yang di baris 1 nih. Untuk menjadi 0, karena yang satu utamanya kan di tengah. Jadi kita operasinya ke si angka 1 ini. Jadi 2 dikurang 2 kali dari ini, sehingga dapat 0. Nah, jadi kita udah dapat 2 kolom yang ada satu utama dan udah ada 00 ya. Nah, sekarang tinggal merubah yang ketiga. Kolom ketiga. Kan di sini udah satu utama. Jadi kita tetap operasinya terhadap si satu ini. Jadi kalau min 1/3 kan supaya jadi 0, jadi ditambah 1/3 kali dia. Kalau yang ini dikurang 5/3 dari B3. Sehingga hasilnya jadi ini. Jadi setelah di eselon tereduksi itu menjadi matriks identitasnya ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nah, tadi ini tereduksi. Kalau yang ini cuma suruh menentukan matriks eselon. Insyaallah. Nomor 8 ini jadi sama ya. Cuma ini perkaliannya. Ini matriksnya 3 kali 4. Oh, terbalik nih saya soalnya ya. Yang ini tadi cuma sebenarnya yang nomor 7 justru cuma suruh matriks eselon doang nih. Saya kelebihan nih. Mak mesti coret-coret ya. Oh. Iya nggak tahu itu siapa. Bukan dari tempat aku deh. Kok bisa jalan terus soalnya. Mohon Mbak mesti coret, Bu. Oh. Gila. Lah iku masuk deh kono anu. Ya iya ada uangnya cara senjalan. Ini siapa yang dicoret-coret ini? Apa sih bingung? Gak iso di Gak dihapus. dihapus dari HP. Soalnya HP kan layar kecil. Kalau mak mesti minta iki lho. Ada iki. Kate Mari melok ono anu, coret-coret kate gini. melok anu ngono aja ditanya. Nah, ini tadi yang ini sebenarnya nomor 7 cuma matriks eselon ya. Jadi sebenarnya kita sampai di kalau eselon tuh sebenarnya sampai di sini aja udah cukup nih ya. Sampai yang ini bawahnya 00 doang nih ya. Sampai sini aja udah cukup. Kalau matriks eselon doang. Kalau tereduksi nih sampai bawah nih ya. Nah, yang nomor 8 justru pertanyaannya matriks eselon tereduksi. Nah, ini saya tukar soal. Jadi matriks eselon tereduksi ya, sama pengerjaannya. Jadi yang pertama ini udah ada satu ya, yang di sini nih. Udah menjadi satu utama. Jadi kita mengenolkan yang bawah. Operasinya terhadap si baris 1 ya. Jadi yang baris 2 tambahnya sama B1, yang baris ketiga dikurang sama 3 kali B1. Dapat ini. Nah, udah dapat. Sekarang kita yang kolom kedua. Kolom kedua ini kan masih min. Nah, kita kaliin aja sama min. Menjadi ini ya, yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Sehingga udah ada nih satu ini. Terus kita mau ngerjainnya ini ya, bertahap eselon dulu ya. Jadi kalau eselon dulu nih, kita di sini udah 0, ini udah 1, berarti kita kan cuma mengubah yang di bawah nih, yang min 10 ini kita mau jadi 0 ya. Nah, jadi baris 3 doang kita mau jadiin
ininya 0. Jadi terhadap yang kedua aja boleh. Ditambah 10 kali dari B2. Sehingga si min 10-nya jadi 0 ya. Ini juga jadi 0, jadi hasil akhirnya yang ini. Nah, terus kita mau, kan harus, walaupun ini 00, yang ininya tetap harus ada jadi angka 1 ya. Jadi dirubah lagi. Sehingga baris ini menjadi 001. Nah, sampai sini nih namanya udah baru matriks echelon doang nih ya. Nah, kalau kita mau ngerjain jadi tereduksi, ya. Jadi tadi yang ada satu utama di baris kedua ini atasnya harus jadi 0. Nih ya. Nah, supaya jadi 0 berarti kan ini ya, kita ngerubah si ini. Merubah ini jadi, ini saya ada double ini. Dari satu ini kita mau rubah yang satunya ini jadi 0. Oh, ini saya kedobelan nih kayaknya. Oh ya, ada 2 kali. Kita ini saya merubahnya yang baris ke terakhir dulu ya ini ternyata. Jadi boleh ya kita merubah yang ini dulu yang paling belakang nih. Jadi yang 8 sama 10 mau kita rubah jadi 00. Nah, terhadap si kan satu utamanya di yang bawah nih B3. Jadi operasinya kepada B3. Jadi 8 kurang 8 kalinya, yang ini min 10 ditambah 10 kalinya. Jadi yang ini udah 00 nih. Nah, ada satu lagi yang ada satu utamanya di sini nih ya. Nah, berikutnya kita rubah yang ini, yang satu ini. Jadi berarti kan cuma tinggal dikurangin sama B2. Nah, jadi akhirnya di sini yang ini namanya udah matriks echelon tereduksi. Kalau yang tadi baru matriks echelon doang. Jadi cara pengerjaannya seperti itu. Nomor 9. Nomor 9, ini ada soalnya ini ya. Jika P matriks 2 kali 4 ya, adalah ini, terus Q adalah matriks echelon dari P. Si Q adalah matriks echelon. Dan Q adalah sama dengan K dikali P. Maka K adalah, jadi kita disuruh nyari matriks K nih ya. Nah, pertama kita nyari matriks echelon si Q ini dulu. Q ini adalah matriks echelon dari P. Jadi si P ini kita buat menjadi matriks echelon. Dengan cara ini ya. Jadi baris pertamanya kita nggak ubah karena dia udah ada 1 di sini ya. Kita cuma mau mengubah si yang 2 ini jadi 0. Pertama 2 jadi 0 dulu ya. Nah, untuk mengubah si 2 jadi 0 ini kita mengurangin dengan 2B1 sehingga hasilnya ini. Dan selanjutnya kita harus mengubah si ini, si angka min 3 ini menjadi 1 utama. Jadi berarti kita dikali min 1/3 atau dibagi 3, dibagi min 3 ya. Nah, hasilnya adalah ini. Sehingga ini Q-nya nih ya. Q-nya adalah 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1. Si Q ini adalah matriks echelon dari si P. Ya. Nah, tadi kan Q sama dengan K dikali P. Nah, kita suruh nyari K. Jadi ini ada ketentuan kalau si P adalah matriks 2 kali N. Ya. Jadi yang dilihat barisnya 2 kali N. Jadi 2 ya. Maka matriks satuannya adalah I2 atau identitas yang ordo 2 kali 2 ya. Jadi kita akan cara mencari K-nya itulah kita matriks identitas ini yang ordo 2 kali 2, identitasnya kayak gini ya. Kalau matriks 2 kali 2 ya 1, 0, 0, 1. Kita akan melakukan OB yang sama dengan ini. Tadi waktu kita menjadikan P menjadi Q. Ya. Nah, tadi kan B2 dikurang 2B1 sama. Ini kita lakukan juga sama. 0 dikurang 2B1 hasilnya min 2. 1 dikurang 2B1 hasilnya 1. Nah, terus yang kedua adalah ini dibagi 3. Jadi hasil akhirnya adalah ini ya. Nah, jadi sikanya ini. Ya, jadi kalau mau dibuktikan benar nggak? Ini K dikali ini hasilnya adalah ini. Benar ya? Bisa dibuktikan sendiri. Ya. Nah, jadi ini cara mencari K-nya gini. Nah, nomor 10 juga sama nih.
Jadi kalau nomor 10 ada matriks P, sebenarnya ini matriks P nih ya. Dengan operasi yang seperti ini, pertukaran baris kedua dengan baris pertama, yang kedua penambahan 2 kali baris pertama pada kolom kedua, dan yang ketiga mengurangi baris kedua dengan baris ketiga pada matriks P. Jadi si matriksnya P. Nah, ini dikasih tahu kalau matriks P-nya ini adalah ukuran 3 kali N, ya. Sehingga menghasilkan H kali P, sama kayak tadi ya. Nah, ini ditanya si H-nya nih, ya. H-nya. Jadi H ini adalah matriks identitas yang udah dikerjain dengan OB ini. Nah, karena D3N berarti dia identitasnya yang 3 kali 3, identitas 3 kali 3 nih ya. Jadi karena P matriks 3N, maka matriks satuannya I3. Ya, ini. Jadi kita akan melakukan OB sesuai dengan 1 2 3 ini pada matriks ini. Hasilnya adalah si H, ya. Jadi tadi disuruhnya pertukaran baris ke-1 dengan baris pertama. Jadi ini kita tukar tempat nih. Jadi yang tadinya baris 1 jadi baris 2 menjadi baris 1 nih. Jadi ini ya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, penambahan 2 kali baris pertama pada baris kedua. 2 kali baris pertama. Jadi baris pertama ini dikali 2 ditambah si baris kedua. Jadi B2 ditambah 2B1. Hasilnya ini ya. Ini baris ini yang berubah, baris 2. Baris lainnya tetap. Terus yang ketiganya mengurangi baris kedua dengan baris ketiga. Jadi baris ini sudah dikurangi nama ini nih, perintah yang selanjutnya. Jadi B2 dikurang B3. Tetap ini pengerjaannya pada baris kedua. Ya, jadi 1 kurang 0, 1, 2 kurang 0, 2, 0 kurang 1, min 1. Jadi baris lainnya nggak berubah. Ya. Nah, sehingga hasilnya adalah ini. Nah, ini pilihan ganda nih ya. Jawabannya jadi ada tuh si A. Yang ke-11. Nah, yang ke-11, tunjukkan bahwa matriks 1201, 2422 ekivalen dengan 1201, 0010. Kalau ekivalen apa sih? Ekivalen itu kalau kita melakukan OB pada matriks yang pertama akan menghasilkan matriks yang B ini. Nah, jadi kita akan melakukan eliminasi Gauss ya. Terhadap si ini. Jadi kita karena di atasnya udah 1, jadi berarti atasnya nggak berubah. Kita melakukan yang di kedua ini ya, supaya jadi yang awalnya 0, terus sama di selanjutnya ada 1 utamanya. Jadi yang pertama nih 2 ini mau jadi 0. Berarti dikurang 2B1. Sehingga hasilnya ini kalau semua 2422 dikurangin dengan 2 kali atas ini menjadi 0020. Nah, di sini kan masih 2 nih. Kita harus jadiin dia 1. Yaitu dengan mengalihkan dengan setengah atau bagi 2. Sehingga hasilnya ini. Nah, jadi setelah dilihat-lihat, benar ya. Ini kalau di OB menghasilkan ini. Jadi berarti kedua matriks ini adalah ekivalen. Seperti itu. Udah selesai. Jadi cuma sampai di sini. Untuk matriks OB dan eliminasi Gauss-Jordan. Terus ada matriks echelon dan echelon tereduksi, ada matriks ekivalen. Terus ada matriks inverse ya dengan cara eliminasi Gauss. Nah, ini udah terangkum di sini semua nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak mau ditutup. Sudah cukup? Tidak ada buku cukup kali Cukup. ya. Cukup ya. Jadi Iya. kita sudahi dulu ya. Iya. Terima Tadi udah ada yang rekam. Nanti ini berarti tadi ada yang saya revisi tadi, nanti saya kirimin lagi ininya. Iya. Terima PDF-nya. kasih. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mak Miss.